Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalala yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Dialah Allah yang selalu menghamparkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat. Kemudian kita bisa menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Ini suatu nikmat yang sungguh luar biasa. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita pernah mengingatkan, nikmatani makmudun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lari darinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kalau kita bisa keluar dari kerugian yang Nabi sebutkan ini. Ya. Jadi ini termasuk kerugian kalau kita dikasih kesehatan, dikasih waktu luang tapi tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Nah, makanya seorang mukmin harus selalu cerdas, ya, berpikir yang baik, berpikir panjang untuk hari esoknya. Ya. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan, ya, agar menyibukkan dalam perkara yang baik. Jangan waktu kita berlalu begitu saja tanpa diisi dengan amalan-amalan saleh. Jadi hidup di dunia ini adalah tempat untuk menyiapkan bekal. Nah, sehingga Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi termasuk bekal yang terbaik dari ketakwaan adalah menuntut ilmu. Ya, makanya ibadah yang bisa meninggikan derajat kita termasuk di antaranya adalah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mulia, bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Nah, sebaliknya, orang yang berada di dalam kebodohan itu mereka jauh dari ketakwaan, jauh dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencelahnya dengan firman-Nya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Jadi ini sebagai bentuk celaan kepada manusia yang ada yang membantah Allah tanpa dasar ilmu.
wala hudaw wala, ya, tanpa petunjuk, ya. Wala kitabim munir, dan tanpa kitab petunjuk dari kitab Al-Quran yang terang. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita tidak mengisi hari-hari kita dengan ketakwaan, dengan amalan yang soleh, kita bisa terjatuh ke dalam bahaya seperti tadi. Nah, makanya kita bisa mengobati dan bisa berlindung, ya, dari bahaya tadi dengan selalu mengisi hari-hari kita dengan ketakwaan, dengan amalan yang soleh, dengan menuntut ilmu syar'i. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Gitu ya. Makanya Allah katakan, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kalian kepada Allah, kepada Rabb yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dialah Allah yang melihat kamu dalam, ya, dalam apa? Dalam berdiri menegakkan salat, dalam beribadah Allah lihat kita. Makanya seorang mukmin diajari oleh Rabbnya melalui Nabi Muhammad SAW agar beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Gitu. Artinya kita disuruh betul-betul yakin bahwa di mana saja kita berada, kita tidak luput dari pengawasan Allah, penglihatan Allah. Gitu. Kalau kita tanamkan seperti ini, maka kita akan semakin bersemangat, giat terus dalam menuntut ilmu. Nah, dan kita tidak akan berani, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Gitu. Makanya kita harus yakin bahwa Allah itu tidak luput dari kita. Nah, oleh karena itu kita bisa semakin bersemangat meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya, dengan adanya keyakinan seperti tadi, dan akan melawan sifat malas kita dan akan membuang sifat buruk kita, karena kita takut dari azabnya yang begitu besar, yang sangat pedih. Nah, itu ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, ketika kita ingin bermaksiat, Allah ingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusiba lahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dia takut ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabnya. Amin. Kemudian ya sekalian, kita lanjut pembahasan hadis tentang bab mururi baina yadi
baina yadil musalli. Bab lewat di depan orang yang salat. Hadis 105 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himari atan wa ana yawma idzin kada nahastul ihtilam. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'di safi fanazaltu farsaltul atan tarta wa dakhaltu fi safi falam yunkir dhalika alayya ahadun. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aqbaltu rakiban, yaitu saya menjumpai atau memasuki salat dengan berkendaraan di atas seekor keledai. Ya. Jadi himarin atan itu maksudnya keledai perempuan ya. Naam. Kemudian kata beliau, wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam. Dan saya pada hari tersebut sungguh saya telah mendekati masa balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia di Mina ila ghairi jidar, tanpa adanya dinding, yaitu sutra ya. Famarartu baina yaday ba'di safi fanazaltu. Maka saya pun melewati di hadapan sebagian dari saf tersebut. Lalu saya singgah ya, maksudnya turun dari kendaraannya. Farsaltul atan tarta, maka saya pun melepaskan himar tadi untuk bebas ya, maksudnya tarta, supaya dia sendiri bebas mencari makanan begitu. Ya, dia tarta di sini maksudnya bidomil ain yakni tar'a. Gitu ya. Dia sendiri ya mencari makanannya ya, mencari berkeliaran begitu. Kemudian wa dakhaltu fi saffi falam yunkir dzalika alayya ahad. Maka saya pun memasuki saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari atas perbuatanku tersebut. Nah, jadi sekalian, ini pelajaran berharga di sini ya. Sebelumnya kan sudah dibahas bahwa ada larangan lewat di depan orang salat. Sedangkan di sini ya, sahabat melewati saf ya, yang di mana orang itu sedang melaksanakan salat. Ya. Jadi sepertinya ya, kalau kita lihat ada pertentangan, tapi sebenarnya ada di dalamnya hikmah ya, ada perinciannya supaya kita jangan salah paham. Ya.
Jadi ada hal yang dimana kita tidak dibolehkan lewat di depan orang yang salat, tapi di sisi lain ada keadaan yang memungkinkan kita bisa lewat di depan orang yang salat. Dan ini semuanya dirinci ya, ada babnya semua. Ya. Oleh karena itu, makna secara global hadis ini, akhbara Abdullah ibn Abbas. Jadi Abdullah ibn Abbas mengabarkan, semoga Allah meridainya, annahu lamma kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Minan fi hajjatil wada. Ya, bahasanya beliau tatkala dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina di haji wada, yaitu haji perpisahan, aqbala rakiban ala atan. Itu Nabi ya mendatangi beliau itu dalam berkendaraan, yaitu mengendarai himar perempuan. Famarra ala ba'di safi, maka beliau melewati beberapa saf. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabatnya. Naam. Fanazala anil atan wa tarakaha tar'a. Lalu beliau turun dari keledai tersebut, lalu meninggalkan keledainya untuk dia sendiri mencari makanan. Wa dakhala fi shaf, dan dia masuk ke dalam saf. Ini ya, di sini pembahasannya bahwa beliau melewati beberapa saf. Nah, jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh lewat di depan orang salat. Iya. Dalam keadaan seperti ini. Ya. Jadi kalau di Mina atau di Masjidil Haram itu ada pembahasannya bahwa itu dibolehkan orang lewat di depan orang yang salat. Nah, ataupun pembahasannya juga sebagian ulama mengatakan boleh di depan orang yang salat, boleh kita lewat kalau dia makmum. Itu. Karena sutranya makmum adalah yaitu sutranya imam. Jadi lewat di depan safnya jamaah itu boleh. Ya. Itu. Kalaupun dia salat sendiri, maka sutra yang ada di depannya itu sebagai batasan untuk tidak boleh kita lewat. Atau misalnya dia sebagai seorang imam ya, itu tidak boleh kita lewat di depannya. Nah, jadi ini perinciannya ya seperti ini supaya kita mudah mengerti ya, dan jangan ketika orang misalnya lewat di depan saf kita yang lagi bermakmum di belakang imam, lalu ketika ada orang lewat di depan kita karena misalnya batal wudunya dia keluar, lalu kita mencegahnya. Ya, jadi dibiarkan saja ya, dibiarkan saja, tak usah dicegah. Ya, jangan karena Nabi ajarkan kalau lewat ya cegah dia, kalau tidak mau maka perangilah dia atau ya bunuhlah dia. Jangan ditempatkan ya hadis itu pada
keadaan seperti berjamaah tadi. Gitu. Kemudian wa akhbara radhiyallahu annahu fi dzadzal waqt qad qarabal buluk. Dan beliau mengabarkan bahwa pada waktu tersebut sungguh beliau telah mendekati masa balik, yakni fi sinnil lati yunkiru alaihi fiha law kana qad ata munkaran. Ya, di mana waktu itu maksudnya usianya sudah layak untuk diingkari kalau memang ada perbuatan yang mungkar darinya. Itu. Yang bisa merusak ya salatnya orang-orang yang salat. Ya, tapi ternyata di waktu itu ya beliau tidak diingkari oleh Nabi dan salah seorang pun dari sahabat. Ya. Itu. Jadi kalau Nabi tidak ingkari berarti itu menunjukkan bahwa boleh. Iya. Gitu ya. Jadi ada namanya hadis takrir. Ya, takrir itu maksudnya persetujuan Nabi. Jadi diamnya Nabi itu termasuk menunjukkan bahwa Nabi itu membolehkan hal tersebut. 6. Nabi tidak mengingkari. Ya. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, anna murural himar baina yadil musalli la yankusu salatahu wala yaqta'uha. Bahwa lewatnya himar di hadapan orang yang salat itu tidak mengurangi pahala dari salat tersebut dan tidak juga ya memutus hubungannya dia dengan Allah. Gitu. Jadi bermunajat waktu itu ya, itu tidak menghalangi. 6. Wa yatil khilaf fi hadza fil hadis alladhi ba'da hadza insyaallah taala. Dan akan datang ya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam masalah ini ya. Ya, insyaallah ya. Setelah hadis ini akan ada ya perbedaan pendapat akan dirinci ya, kata ulama. Kemudian yang kedua, an Abdullah ibn Abbas hina tawaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qad balaga aw qaribal bulugh. Bahwasanya Abdullah ibn Abbas di saat itu ya hina tufiyan Nabi, di mana ketika Nabi wafat itu beliau sudah balik atau mendekati balik. Naam. Di anna hadhihi al-qissa ya di anna hadhihi al-qadiyah waqa'at fi hajatil wada. Ya, karena sungguhnya perkara ini terjadi pada haji wada dan Nabi tidak lama lagi setelah itu meninggal. 6. Jadi haji wada ini sebelum wafatnya Nabi. Ya, binahwi samanina yauman. Jadi ya diperkirakan sekitar 80 hari ya setelah haji wada baru Nabi meninggal. Gitu. Jadi umurnya Abdullah bin Abbas ya itu sudah mendekati balik. Nah, ini keutamaan beliau ya, bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyertai beliau. Nah,
sampai dia menjadi seorang faqih. Ya. Itu ya. Kemudian beliau termasuk sahabat yang paling banyak ilmunya. Ya, Abdullah ibnu Abbas. Berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, fahamkan dia dengan agamamu. Ya, jadi ini bagus orang tua baca untuk anaknya. Ya Allah, fahamkanlah anakku dengan ilmu agamamu. Allahumma faqihu fid din. Atau Allahumma faqihni fid din. Ya. Kalau untuk diri kita, ya Allah berilah saya pemahaman. Allahumma faqihni fid din. Itu. Baik. Jadi doa ini penting ya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu. Jadi Abdullah bin Abbas itu luar biasa. Iya. Dia sahabat yang banyak mengerti di mana turunnya ayat ini. Iya. Itu ya. Baik. Kemudian ya sekalian, yang ketiga, inna iqraran Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunnati. Bahwasanya termasuk dari persetujuannya Nabi, yaitu ikrarnya Nabi, yaitu diamnya tadi, itu termasuk dari sunnahnya Nabi. Itu. Jadi sunnah itu ada namanya ya berupa perkataan, ada juga berupa perbuatan, ya ada juga berupa takrir. Nah, sehingga apa yang datang dari Nabi itu semuanya diambil. Walaupun hukumnya ada perbedaan ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh. Iya. Itu ya. Jadi terbagi ya. Ada yang berupa ya, anjuran. Nah, dan ini juga kita harus bedakan mana termasuk jibiliyah dan mana bukan jibiliyah. Ya. Yang mana menjadi kebiasaan Nabi dan mana bukan kebiasaannya Nabi. Itu. Jadi ada pembahasan semuanya ini. InsyaAllah akan lebih dirinci lagi ya, InsyaAllah. Kemudian yang keempat, istadalla bil hadis ala anna sutral imam hiya sutratul lil ma'mum. Jadi dengan hadis ini ulama kita menjadikan dalil bahwa sutranya imam itulah sutranya makmum. Nah, jadi sutranya imam itu sudah mewakili sutra dari makmum. Jadi makmum tak usah taruh lagi sutra di depannya. Iya, karena dia sudah bermakmum di belakang imam. Jadi sutranya imam itu sudah cukup. Iya. Jadi ada kesalahan ya, biasa
dia sudah ikut sholat berjamaah, tapi masih taruh sutra lagi di depannya. Itu. Ini termasuk kesalahan. Jadi cukup satu sutra saja. Ya, kalau dia salat berjamaah. Kemudian waqada anuna lahu al-Imam al-Bukhari biqaulihi babu sutra al-imam sirratu min khalfihi. Ya. Dan sungguh ya, Imam Bukhari telah membuat satu bab khusus, yaitu beliau mengatakan bab sutranya imam itulah sutranya orang yang ada di belakangnya. Nah, ini bisa dibuka ya dalam kitabnya beliau. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjut di hadis yang 106 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani wa qabattu rijli fa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua kaki saya ada di kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila beliau bersujud, ya, maka ghamazani. Kalau Nabi sujud, ya, maka beliau menyentuh saya. Itu. Wa qabattu rijlayya. Maka saya pun, ya, pegang kedua kakiku. Itu. Fa idza qama basattuhuma. Dan apabila beliau berdiri, maka saya pun hamparkan kedua kakiku. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah-rumah di hari tersebut itu tidak ada penerang. Ya. Maksudnya belum pakai lampu kayak seperti sekarang ini. Ya. Makanya Aisyah sendiri tidak tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat berdiri. Nanti ketika sujud Nabi sentuh baru dia tahu. Itu. Itu ya. Jadi ada ini di dalam hadis ini ada faedah ya yang bisa kita ambil lagi. Makna secara global hadis ini kata Syekh rahimahullah, kanat Aisyah radhiyallahu anha idza awrada 'alaiha hadis qata as-salat bil himar wal kalba wal mar'ah tunkiru 'alaihim wa taqulu kuntu anam baina yaday nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha apabila beliau meriwayatkan satu hadis, ya, qata as-salat bil himar, ya,
Jadi Aisyah radhiyallahu anha ya pernah ya meriwayatkan satu hadis. Ya. Hadis itu bahwa beliau pernah menceritakan ya bahwa pernah ada himar, ada anjing, ada wanita yang melintasi salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu ya. Tunkiru alaihim, yang beliau sendiri mengingkari hal tersebut. Ya. Lalu dia mengatakan kuntu ana baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya saya ini pernah tidur di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ini beliau ingkari. Ya, kalau ada orang misalnya mengatakan ya kalau anjing lewat atau himar lewat atau seorang wanita lewat di depan salat, ya, itu bagaimana? Apakah kita katakan bahwa itu batal salatnya atau tidak? Ya. Jadi ada babnya di sini bahwa terkadang ada harus diingkari bahwa ada hal yang tidak membatalkan salat itu sendiri, sekalipun ada himar yang lewat di depan orang salat, atau ada anjing, atau ada seorang wanita yang lewat, itu tidak membatalkan salat. Sebagaimana Aisyah sendiri pernah dia tidur sedangkan dia berada kakinya berada di hadapan kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lebih merinci lagi bahwa ada hal yang terkadang salat tidak batal kalau ada seorang yang lewat di depan kita. Itu ya. Jadi tetap dilanjutkan saja. Ini hadisnya ya. Nah, misalnya kita rakaat kedua, tiba-tiba istri lewat di depan kita, atau anak kita lewat, apa kita harus batalkan? Tak usah. Ya. Jadi ini dia tidak masuk ke dalam pembatal salat. Ya. Ini hadis ini tidak menjadi dalil bahwa anjing yang lewat atau himar yang lewat atau wanita yang lewat di depan kita itu tidak membatalkan salat. Ini ya makna secara global. Nah, jadi hadis sebelumnya itu ada larangan lewat di depan orang salat. Tapi kapan kita lagi salat lalu ada orang lewat misalnya, karena kita tidak cegah, maka tak usah dibatalkan salatnya. Begitu. Gitu ya. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa salat yang kita kerjakan sekalipun ada yang lewat, maka itu tetap dilanjutkan saja. Nah,
Di dalam hadis ini ada beberapa faedah ya yang bisa diambil. Pertama, jawazu itiradil naim baina yadayn musalli. Itu bolehnya orang yang tidur dia menghamparkan ya baik itu kakinya atau misalnya dia menghamparkan tangannya atau badannya di depan orang salat, itu boleh. Idza kana itu ya bihajatin kada ka daikil makan. Apabila karena ada suatu hajat ya, misalnya tempat itu sempit, misalnya di kapal ya, maka itu tidak apa-apa ya. Kita boleh saja sholat di depan orang yang lagi ya membentangkan kakinya atau dia misalnya terbaring, itu boleh ya. Jadi ini karena adanya hajat ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan, dan semoga kita selalu ya dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah dimanapun kita berada. Semoga selalu dijaga, dilindungi dari segala keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.